Amin. Shalom semua. Oh, hari ini saya dapat kejutan awal pagi. Beberapa malam saya tak dapat tidur. Ternyata hari ini banyak big shot dekat sini. Mereka pandai mereka senyap-senyap datang. Tadi pagi baru tengok. Pandai. Ya, lain kali saya perlu pasang CCTV lebih lagi. Supaya dapat tangkap mereka. Supaya dia dapat berkhotbah di sini. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Pastor Moses dengan Pastor Ken sudah datang melawat kita di Sparrow sini. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kita. Saya percaya bahwa setiap kita mendengar daripada Tuhan. Amen. Oke, minggu ini kita akan menyelesaikan siri daripada inilah rumahku. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Amen. Dan hari ini adalah topik yang terakhir, yaitu mengalami Tuhan di rumahnya. Oke, ada technical problem, TV tidak bekerja. Kalian dapat melihat sini? Oke, inilah rumah kita, yaitu rumah Tuhan. Setiap tahun, masa Christmas Eve, kami akan selalu berkumpul di rumah sebagai satu keluarga. Ini adalah satu tradisi yang kami pegang dari masa anak kami kecil sampai hari ini. Anak kami yang paling besar sudah 18 tahun. Setiap kali kami berkongsi dengan mereka, kadang kami pikir di rumah terus, apakah mereka bosan? Tidak. Jadi kami akan tanya, mau celebrate tempat lain kah tahun ini? Dan setiap kali mereka akan memilih untuk merayakan di rumah. Bahkan kalau kami akan pergi liburan ataupun holiday, mereka akan katakan kita harus balik sebelum 24 Desember agar kita dapat buat Christmas Eve di rumah. Saudara-saudari, saya percaya setiap kita juga memiliki perasaan yang sama. Amen. Rumah kita adalah satu tempat yang sangat kita nantikan untuk kembali. Amen. Kita merindukan balik rumah, terutama kalau kerja keras ataupun letih di office seharian. Pada saat kita balik ke rumah, kita akan merasa lega. Karena itu adalah safe place kita. Amen. Begitu juga rumah Tuhan. Rumah Tuhan haruslah menjadi tempat yang aman bagi setiap kita. Amen. Tempat di mana kita akan selalu menanti-nantikan hari Minggu saat saya datang ke rumah Tuhan. Amen. Saya mau pakai baju apa hari ini? Saya mau datang dengan hati yang bersiap untuk menerima apa yang Tuhan akan katakan pada saya hari ini. Amen. Oke, jadi hari ini kita melihat bagaimana kita dapat mengalami Tuhan di rumahnya. Karena banyak kali kita mungkin datang dengan motivasi yang salah. Datang karena ada orang yang mengajak kita. Tapi kita apapun itu bersyukur karena Tuhan yang memanggil melalui kawan kita, melalui saudara kita, keluarga kita. Tapi jangan stay di sana saja. Amen. Kita mau hari ini memahami bahwa saya mau mengalami Tuhan di rumahnya. Amin. Karena untuk itu kita mari baca di Mazmur 84 ayat 8 sampai 12. Adakah monitor? Oke, kalau sudah jumpa ada slide di sini, saya mau mengundang setiap kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan baca daripada ayat 8 sampai 12. Oke, 1, 2, 3. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelantaranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku lebih suka menjadi penjaga pintu di rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan daripada orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah orang yang percaya kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu berguna untuk mengajar, mendidik Tuhan dan memperbaiki setiap kami Tuhan. Agar kami diperlengkapi untuk semua perbuatan baik.
Tuhan, kami berdoa buka hati kami seperti tanah yang subur untuk menerima firman-Mu. Dan juga kami berterima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kesempatan hari untuk datang ke rumah-Mu Tuhan Bapa. Dan Tuhan pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan Bapa. Kiranya hanya Engkau saja yang akan berbicara Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Dan hari ini juga saya mau juga mengalu-alukan kedatangan Hope KS bersama dengan Adut dan Catherine juga. Mereka beberapa dari mereka di sini. Amen. Dan good news, beberapa bulan depan, maybe bulan depan mereka akan ada venue yang baru. Amen. Haleluya. Amen. Oke, jadi kita melihat bagaimana kita dapat mengalami Tuhan di rumahnya, yaitu ada 3 cara mengalami Tuhan di rumahnya. Karena saya percaya bahwa setiap kita yang datang ke sini, Tuhan telah memanggil kita. Dan Tuhan tidak mau kita balik dengan sia-sia. Amin? Amin. Oke, jadi bagaimana kita dapat mengalami Tuhan di dalam rumah Tuhan? Yaitu pertama, berdoa dan menikmati hadirat Tuhan. Saya tidak mengatakan kamu tidak dapat mengalami Tuhan di luar rumah Tuhan, tidak. Tapi hari ini kita akan fokus kepada mengalami Tuhan di rumahnya. Amin. Berdoa dan menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus katakan, rumahku akan disebut rumah doa. Saudara-saudara, rumah Tuhan adalah rumah doa. Jadi pada saat kita datang ke sini, kita mau berdoa. Amin. Jadi satu fokus yang kita mau letakkan pada saat kita datang ke rumah Tuhan adalah berdoa. Itulah pemazmur katakan, dengarkanlah doaku. Dengarkanlah doaku. Karena itu saat datang ke rumah Tuhan, penting bagi kita untuk menyatakan doa dan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kadang kita bertanya tentang doa. Ada seorang anak bertanya kepada bapaknya, Bapak, kenapa kita harus berdoa kalau Tuhan sudah tahu semuanya? Kadang kita, mungkin anak-anak di sini, ada yang bertanya kepada ibu bapak, Tuhan kan maha tahu. Tak perlu saya berdoa, Tuhan tahu apa yang saya perlukan. Dan Tuhan tahu apa situasi saya, kenapa saya perlu berdoa. Dan bapak ini menjawab anaknya, kita berdoa bukan karena Tuhan tidak tahu apa yang kita alami. Karena Tuhan memang sudah tahu, tetapi pada saat kita berdoa, itu menunjukkan kita percaya kepada Tuhan. Amin. Boleh katakan di sebelah kanan kiri kalian, berdoa untuk menyatakan Tuhan percaya. Kita percaya kepada Tuhan. Amen. Inilah saatnya pada saat kita berada di rumah Tuhan. Ingat, kita datang ke sini, satu objektif yang kita mau capai adalah berdoa kepada Tuhan. Amen. Dan pada saat kita berdoa untuk diri kita. Perlu itu. Dan selain daripada itu, kita tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tapi kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan. Kita juga berdoa untuk gereja Tuhan. Kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin Tuhan juga. Amen. Karena untuk kita semua jemaat di sini, kalian memegang peranan penting untuk semua pemimpin gereja. Hari ini saya dapat katakan bahwa setiap pemimpin gereja sangat memerlukan doa dan perlindungan daripada jemaat Tuhan. Amen. Banyak kali kami karena musuh kita, iblis tahu kalau dia menyerang pemimpin, maka semua akan hancur. Amin. Karena itu saudara-saudari, doa semua jemaat untuk pemimpin adalah sangat penting. Amin. Bolehkah saya berikan satu cabaran untuk setiap kalian? Kalau kalian berdoa di rumah, ingat pemimpin kalian. Amin. Ingat gembala kalian. Ingat life group leader kalian. Amin. Ingat pastor dan juga ingat pemimpin unit leader kalian, juga sub-district leader kalian. Amin. Karena setiap kami sangat memerlukan doa kalian. Amin. Ada banyak sekali kesaksian yang dapat saya kongsikan. Bagaimana banyak kali kami sangat merasakan. Ada sekali saya mendapatkan serangan daripada kuasa kegelapan. Dan saya percaya bahwa hari itu Tuhan ada orang yang berdoa untuk saya. Dan saya dapat terlepas daripada masalah yang saya hadapi. Amen. Itu yang pertama. Slide berikutnya. Oke, berikutnya.
menikmati hadirat Tuhan. Jadi poin pertama itu berdoa dan juga menikmati hadirat Tuhan. Alami Tuhan di dalam rumah Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan. Apapun yang kita pikirkan, pekerjaan, pelajaran dan semuanya, pada saat kita masuk rumah Tuhan, bawa semuanya kepada Tuhan. Tuhan, ini beban pikiran saya letakkan kepada kamu dan hari ini saya mau fokus kepada Engkau saja. Amin. Dan berapa di antara kalian tadi menikmati hadirat Tuhan pada saat puji sembah? Amin. Itulah yang kita mau alami saudara-saudari. Pada saat kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, kamu akan merasakan penyegaran yang penuh. Kamu akan merasakan segala beban pikiran kita dapat kita berikan kepada Tuhan. Amin. Dan kita tahu bahwa bukan kita membiarkan masalah itu, tapi kita menyerahkannya kepada Tuhan. Pemazmur menyatakan lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ini menunjukkan bahwa mengalami Tuhan itu lebih berharga daripada kesenangan dunia. Saya pernah berkongsi di sini, kamu boleh memiliki segala sesuatu di dunia ini, tapi jika kita tidak ada Tuhan, kamu akan kehilangan. Kamu akan merasakan kekosongan. Saya pernah kongsikan di sini tentang kakek saya. Dia memiliki segalanya di dunia ini. Dan pada saat saya masih ingat sebelum dia meninggal, dia berkongsi kepada saya, semuanya kosong. Semuanya tidak berarti. Karena kita tidak dapat membawa apa yang kita miliki di dunia ini. Karena itu dari kehidupan kakek saya sampai hari ini, saya tidak melihat harta kekayaan itu sebagai satu yang saya fokus. Karena saya tahu semua itu tidak akan berkekalan. Amin. Jadi hadirat Tuhan itu sangat penting. Dan pada saat kita berada di dalam hadirat Tuhan, apa yang kita bawa keluar daripada rumah ini, tidak tinggal hadirat Tuhan di rumah Tuhan. Amin. Kita akan bawa hadirat Tuhan bersama dengan kita. Amin. Bawa hadirat Tuhan, dan pada saat kamu membawa hadirat Tuhan, kamu akan menjadi berkat bagi rumah kalian. Kamu akan menjadi berkat dari sekolah kalian. Kamu akan menjadi berkat bagi keluarga kalian dan juga tempat kerja kalian. Amin. Maukah kalian menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kalian? Amin. Jadi bawalah hadirat Tuhan, dan untuk membawanya kita perlu mengalami hadirat Tuhan dulu. Amin. Jadi katakan sebelah kanan kiri kalian, mari kita menikmati hadirat Tuhan. Oke, dan next slide. Pertanyaannya kadang adalah, mengapa ada yang merasa ibadah itu membosankan? Mengapa kita dapat merasa kebaktian itu membosankan? Mungkin kita perlu buat self-check. Tanya diri kita, mungkin kita belum benar-benar mengalami Tuhan. Tanya diri kita, apakah saya sudah benar-benar mengalami Tuhan? Apakah karena saya datang karena kawan saya? Apakah saya datang karena ada handsome guy? Atau pretty girl di gereja? Tanya diri kita. Kedua, mungkin kita lebih fokus pada aktivitas daripada hadirat Tuhan. Apakah kalau saya datang ke gereja, kalau hari ini ada activity yang bagus? Tanya, itu adalah self-check untuk setiap kita. Tetapi jika kita benar-benar mengenal Tuhan, hati kita akan dipenuhi dengan sukacita. Amin. Tanya diri kita kedua pertanyaan ini. Apakah saya benar-benar sudah mengalami Tuhan? Dan apakah saya datang karena aktivitas? Hari ini, jika kita kita merasa bosan, kita boleh cek dalam diri kita. Nah, untuk itu kita akan buat saya bagi kamu 1 menit saja. Kamu share singkat saja, 1 sentence, satu kalimat ataupun 1 kata. Kongsikan 1 pengalaman baik di rumah Tuhan yang pernah kamu alami dan tidak terlupakan. Amin. Jadi ini tidak perlu pikir lama karena ini tidak terlupakan. Oke, boleh tengok berdua saja. Oke, kongsikan 1 menit pengalaman baik di rumah Tuhan. Kongsikan kepada kawan sebelah kanan kiri kalian. Sudahkah? Pastikan sudah. Saya akan panggil Immanuel, boleh maju depan? Ayo beri tepuk tangan buat Immanuel. Oke, kongsikan yang singkat. Apa yang Abraham ceritakan? Sebenarnya tadi yang Abraham cerita tadi itu belum habis sebenarnya. Dia cerita basically masa kita buat youth camp.
time tu dia melalui satu fasa dalam kehidupan dia juga di mana dia ada melalui berbagai masalah. Macam dia punya masalah, dia punya dari segi akademik ataupun masalah dia punya hubungan dia dengan kawan-kawan dia. Dan apabila dia melalui camp yang kita lakukan pada tahun lepas iaitu Fireproof Camp, dia merasakan bahawa ada sinar harapan daripada situ. Yes. Amen. Emmanuel dan Abraham. Oke. Saya perlu satu lagi. Siapa yang mau volunteer? Oke, karena hari ini kita ada Hope Kids kan? Ada yang mau berkongsi dari Hope Kids? Ebna, boleh sini Ebna. Beri tepuk tangan untuk Ebna. Wah, Ebna, kenapa kamu suka datang ke gereja? Sebab saya dapat menyanyi dan memuji Tuhan. Wah, apa yang kamu belajar pada Hope Kids yang kamu ingat? Pelajaran yang kamu ingat? Pelajaran. Belajar apa? Belajar apa? Minggu lalu ingat? Minggu. Tidak ingat sudah. Oke, pelajaran apa yang kamu suka masa Hope Kids? Apakah menyanyi, firman Tuhan atau apa? Firman Tuhan. Wah, firman Tuhan. Oke, beri tepuk tangan untuk Ebna. Amen. Oke, jadi tanyakan diri kita setiap hari. Pada saat kita balik rumah, apapun yang jangan langsung sibuk. Ataupun malam, apa yang saya dapatkan hari ini pada hari Minggu? Itu penting sekali. Kadang kalau kita tidak melakukan itu kita akan lupa. Dan kita merasa, tak ada apa-apa saya dapatkan. Sebenarnya kamu mendapat sesuatu, tapi kamu tidak buat refleksi. Amen. Jadi apa yang saya lakukan itu bukan untuk kita buat sini saja, tapi kalian boleh lakukan di rumah. Setiap minggu pada saat kamu balik ke rumah. Amen. Jadi poin yang kedua, kita kepada poin yang kedua, aplikasi melayani dengan sepenuh hati. Yang kedua, bagaimana kita mengalami Tuhan di rumahnya, yaitu melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Di dalam ayat 10b dikatakan, aku lebih suka menjadi penjaga di rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara-saudari, begitu rindunya pemazmur mengatakan, saya lebih suka menjadi penjaga pintu rumah. Saya tengok pada pagi ini Pastor Moses, walaupun di Hope KL, tapi dia di rumah di Sparrow juga. Ini bagi dia adalah rumah Tuhan. Dia jadi usher tadi pagi. Amen. Jadi itu adalah menunjukkan bagaimana pastor kita benar-benar memiliki kerinduan untuk melayani di rumah Tuhan. Tidak peduli rumah Tuhan di KL ataupun di Kuching, tetapi di rumah Tuhan kita siap untuk melayani Tuhan. Amen. Memberikan senyuman kepada orang sebelah kanan kiri kita juga. Atau berdoa untuk mereka yang ada di sebelah kanan kiri kita. Kalau kita tahu dia mengalami suatu perkara atau kita rasa Tuhan mau kita berdoa untuk mereka. Itu juga pelayanan. Amen. Boleh katakan sebelah kanan kiri kanan, mari kita melayani Tuhan. Kenapa pemazmur dapat berkata seperti itu? Karena pelayanan adalah kehormatan. Amen. Melayani Tuhan adalah suatu kehormatan. Slide berikutnya. Bukan beban. Pelayanan bukan beban. Pelayanan adalah suatu kehormatan. Itulah sebabnya sebelum kita dapat melayani di gereja, kita akan mendorong para pelawat untuk menjadi anggota terlebih dahulu. Kenapa? Karena melayani itu adalah suatu kehormatan, bukan beban. Seperti contohnya, kamu ada tengok tamu kamu menyapu di rumah? Tidak kan? Ada rumah Adelan. Oke, jangan pergi rumah dia. Oke. Ya, kenapa? Karena itu adalah kehormatan rumah kita. Kita mau menjaga rumah kita untuk bersih. Begitu juga rumah Tuhan. Kita melayani di rumah Tuhan adalah kehormatan, bukan beban. Besar atau kecil itu bernilai di mata Tuhan. Dan kenapa kita melayani? Slide berikutnya, kenapa kita melayani? Karena pelayanan adalah bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Pelayanan adalah bentuk kita persembahan kita kepada Tuhan. Pada saat kita melayani itu adalah worship to the Lord juga.
Itu adalah ibadah kita pada Tuhan. Karena kita memberi, mungkin ada yang dapat memberi persepuluhan, ada kita memberi dengan usaha kita, dengan tangan kita, dengan mulut kita, dengan pelayanan kita. Itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Jadi kalau apapun yang kita lakukan dalam pelayanan, kita tidak melakukannya untuk manusia, tapi kita melakukannya untuk Tuhan. Amin. Dan ketika kita melayani, kita meneladani Yesus yang datang untuk melayani, bukan dilayani. Yesus sendiri pada saat dia datang ke dunia ini, dia katakan di Markus 10:45, bahwa aku datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Amin. Karena itu kenapa? Karena pada saat kita melayani, kita akan dibentuk dalam karakter kita. Kita akan dibentuk di dalam sikap kita. Kita akan dibentuk di dalam pikiran kita juga. Dan kita akan dibentuk dalam perhubungan kita dengan satu sama lain. Amin. Itulah kita kembali membawa kita pada poinnya yang ketiga ini, pelayanan adalah tempat persekutuan yang sehat bersama saudara-saudari seiman. Amin. Rumah Tuhan adalah rumah di mana kita dapat melayani. Dan pelayanan itu adalah untuk membantu kita dapat bersekutu. Dan dengan persekutuan yang sehat dengan satu sama lain. Tadi kita dengar sendiri daripada Abraham, kongsikan tadi, bahwa dia banyak perkara yang dia hadapi. Tetapi pada saat youth camp, dia merasakan harapan. Dan dari sana ada pergaulan yang sehat, persekutuan yang sehat. Dan persekutuan dan pergaulan sehat itu sangat penting. Kepada anak-anak muda saya katakan kepada kalian, sangat penting. Jangan katakan, tidak apa, saya kuat, saya tidak akan terpengaruh. Berapapun influence negatif di dalam sekitaran saya tidak akan terpengaruh. Saya katakan, kamu tinggal di sana atau bergaul dengan orang yang salah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Kamu akan melihat, kamu akan bangun pada bulan ke-6 ataupun bulan ke-7. Dan kamu tengok diri kamu sendiri. Atau kamu tanya orang di sekitar kamu. Mereka katakan, ada sesuatu yang berbeda dalam kamu dibandingkan 6 bulan yang lalu. Kenapa? Karena pergaulan yang tidak sehat pasti akan mempengaruhi kamu. Amen. Saya akan bagi satu ilustrasi. Saya minta Bella untuk datang ke depan. Saya akan menunjukkan ilustrasi ini untuk menunjukkan bagaimana pergaulan atau persekutuan yang tidak sehat itu akan mempengaruhi hidup kita. Mari beri tepuk tangan untuk Bella. Oke. Ini kalau kamu bersekutu itu seperti kamu cook. Nah, ada ini kita sebut cook ya. Kita seperti ini. Jadi kalau kita satu sehati, jadi pada saat saya jalan ke kanan, dia akan sama-sama kita ke kanan. Oke? Dan kalau mau ke kiri, saya akan ikut dia ke kiri. Oke, tapi kalau persekutuan kita bukan tidak sepikiran ataupun tidak seiman, maka kalau saya mau jalan ke kanan, tapi dia tidak mau jalan, kamu tengok apa yang terjadi. Saya mau ke sana, tapi kenapa ke sini? Kamu tengok. Dan itulah yang menyebabkan kadang kehidupan Kristen kita seperti berada di dalam berpusing-pusing. Tak kemana-mana kan saya? Tak jalan ke kanan kan? Adakah saya ke kanan? Tidak. Kenapa? Karena pergaulan itu telah membuat kita tidak bergerak. Karena kawan kita, itulah sebabnya firman Tuhan katakan, jangan berkuk dengan ataupun bersekutu dengan orang yang tidak seiman. Itulah prinsipnya. Karena ini akan terjadi. Kamu tidak akan kemana-mana. Walaupun semaksimal kamu akan tarik dia, tapi dia tak akan mau jalan. Kecuali kamu dapat mempengaruhi orang ini dan membantu dia untuk memahami dan memiliki pikiran yang sama. Amin. Kalian dapat melihat bagaimana persekutuan yang sehat itu sangat penting. Amin. Amin. Mari katakan pada sebelah kanan kiri, mari bersekutu dengan saudara-saudari seiman. Amin. Beri tepuk tangan untuk Bella. Thank you. Amin. Saudara-saudari, itulah bagaimana kita dapat mengalami Tuhan di rumah Tuhan. Persekutuan yang sehat itu sangat membawa berkat dalam hidup kita.
Dan saya katakan, hari ini saya berdiri di sini, saya pernah muda seperti kalian dulu. Dan saya pernah mengalami pergaulan yang tidak sehat. Dan kalau bukan Tuhan, kalau bukan kawan-kawan seiman yang setiap minggu ketok-ketok pintu untuk datang ke gereja. Sampai tunggu saya 30 menit. Baru tunggu saya siap untuk pergi ke gereja. Saya bersyukur untuk mereka. Kalau bukan mereka yang tarik saya untuk datang kepada Tuhan kembali, mungkin saya tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup saya hari ini. Amin. Karena itu hargai saudara-saudari seiman kalian. Dan kalian semua jadilah kawan yang baik. Kalau kalian banyak pelawat-pelawat baru di dalam life group kalian, di dalam unit kalian, saudara-saudari kalian memegang peranan penting untuk kehidupan mereka. Amin. Boleh katakan kepada sebelah kanan kiri, hai kawan seiman. Amin. Oke, jadi itu yang kedua, melayani sepenuh hati bersama saudara-saudari seiman. Yang poin yang ketiga. Yang ketiga, mengalami Tuhan di rumah Tuhan yaitu dengan merayakan kebaikan Tuhan. Merayakan kebaikan Tuhan. Saudara-saudari, di Mazmur mengatakan kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Tuhan memberi kebaikan kepada umatnya. Di sini pemazmur menggambarkan Tuhan seperti matahari, yaitu sumber kehidupan. Dan perisai seperti yaitu pelindung bagi kita. Dan Tuhan memberi kasih karunia, kemuliaan dan berkat-Nya untuk umat Tuhan. Jadi pada saat kalian datang ke rumah Tuhan, mari kita merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tidak salah untuk katakan Tuhan berkati saya. Saya tak katakan bahwa Tuhan akan berikan kamu 100 ringgit atau 1.000 ringgit pada saat kemudian gereja. Tidak. Tapi Tuhan akan berikan kebaikan-Nya kepada kita. Datang pada Tuhan, saya mau menerima berkat-Mu. Dan berkat Tuhan itu banyak sekali bentuknya. Amin. Keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, ke pekerjaan kita. Datang ke rumah Tuhan, merayakan kebaikan Tuhan. Datang dengan ucapan syukur. Tuhan, saya bersyukur untuk keluarga saya. Saya bersyukur untuk sekolah saya. Saya bersyukur karena saya tem exam saya fail. Sehingga ini peringatan untuk saya untuk belajar lebih baik lagi. Amin. Kita dapat bersyukur dalam segala situasi pada saat kita bawa kepada Tuhan. Dan pada saat kita datang kepada Tuhan, merayakan kebaikan Tuhan ini adalah tidak memfokuskan kepada berkat, tetapi memfokuskan kepada yang memberi berkat. Amin. Kadang kita mungkin banyak daripada kita datang ke rumah Tuhan, kita mencari berkat. Tapi saudara-saudari, berkat itu akan habis suatu saat. Kalau kamu mencari berkat, benda itu akan habis. Amin. Kalau hari ini saya bagi saya dapat 100 ringgit dari pastor untuk uang saku. Itu habis seminggu. Tak sampai seminggu. 1 hari. Siumin 1 hari. Tak cukup pastor. Akan habis. Tapi kalau saya mencari ataupun mencari pemberi berkat, saya pergi makan dengan dia. Jadi dia tidak perlu saya khawatir saya ada 100 ringgit. Tidak kan? Dia akan bayar makanan saya, lunch saya. Saudara-saudari, Tuhan, carilah Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan berkat-Nya dalam segala bentuk. Saya ada satu ilustrasi sebelum kita tutup. Yaitu, ini cerita tentang satu gereja. Tidak di sinilah, jadi itulah nama pastor ini adalah Pastor James. Suatu pagi hari Minggu, Pastor James sedang berkhotbah dan dia melihat satu orang duduk di belakang. Simon. Tak ada Simon kan di sini. Wah, Simon, sudah berapa bulan dia tak datang? Tiba-tiba hari ini dia datang. Kenapa? Jadi dia sangat bersyukur. Wah, bagus sekali. Jadi Simon ini adalah seorang jemaat yang paling setia.
Setiap minggu dia datang lebih awal. Dia mengangkat tangannya dalam penyembahan, dia memberi persembahan syukur, dia membantu membantu di gereja dan sering bahkan membelikan sarapan untuk mereka yang melayani. Tapi sudah beberapa bulan sudah tidak datang. Setelah kebaktian, Pastor James datang mencari dia. Simon, apa kabar? Wah, lama sudah tidak ketemu. Dia agak kaku, malu-malu. Ya Pastor, saya baik-baik saja. Kemudian Pastor itu bertanya, apa kabar kamu? Ya baik-baik, tapi panjang cerita Pastor. Saya sangat bersyukur karena kamu dapat datang hari ini. Dan kemudian dia Pastor, kamu ingat beberapa bulan yang lalu kamu berdoa untuk saya, untuk bisnis saya. Dan setelah kamu berdoa, Pastor, kamu tahu tidak apa yang terjadi? Bisnis saya berkembang. Wah, Tuhan memberkati. Saya sangat sibuk. Banyak sekali customer datang. Itu sebabnya saya harus buka hari Minggu dan saya tidak dapat ke gereja. Karena saya harus melayani banyak sekali customer, terutama pada hari Minggu. Dan saya mulai tidak datang ke gereja, saya tidak dapat datang live group karena setiap malam pack dan saya tidak sempat berdoa dan juga membaca Alkitab. Dan saya pikir Tuhan pasti mengerti. Puji Tuhan, Pastor James katakan, karena hari ini kamu masih datang ke gereja walaupun kamu sangat sibuk. Lalu dia malu-malu, dia katakan, Pastor, saya dapat datang gereja karena bisnis saya sudah berkurang. Kamu tahu apa yang terjadi minggu lalu? Tiba-tiba kucing saya masuk ke dapur. Lalu semua makanan, kari, semua yang ada di dapur tertumpah. Tertumpah dan karena itu semua customer lari pada minggu itu. Dan pada saat itu Tuhan berbicara pada saya. Dan menegur saya, saat kamu sudah melupakan saya. Dan pastor itu katakan, jadi kamu dapat pelajaran, ya. Saya berjanji pada Tuhan bahwa mulai hari ini saya tidak akan melupakan Tuhan, walaupun berapa suksesnya. Cerita ini, ilustrasi ini, saya percaya bahwa itu sangat relevan kepada setiap kita. Kadang banyak kali kita lupa kepada Tuhan karena kebaikan dan berkat Tuhan yang berikan kepada kita. Kita lupa kepada yang memberi berkat pada saat kita menerima. Saudara-saudari, tapi ingat bahwa apapun yang kita dapatkan, semuanya daripada Tuhan. Dan di dalam ayat ini, kembali kepada poin 3 tadi, saya mau menekankan perkara ini. Dikatakan di sana, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidupnya tidak bercelah. Saudara-saudari, jangan khawatir dengan berkat Tuhan. Karena Tuhan tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Saudara-saudari, pada saat kita datang ke gereja, pada saat kita mendengar firman Tuhan, di mana kita akan menjadi tidak bercelah. Pada saat kita mendengar firman Tuhan, wah ini bukan untuk saya orang yang bercelah. Saudara-saudara, tidak. Tuhan tidak melihat kita kudus dengan kekudusan kita sendiri. Tapi Tuhan melihat kekudusan kita pada saat kita mau datang, bertobat dan mengalami Tuhan. Dan saat itu kamu akan melihat hidup kamu akan diubahkan. Kamu akan dibentuk. Dan pada saat kita tidak bercelah, kebaikan Tuhan akan mengalir dalam hidup kamu. Amin. Kebaikan Tuhan akan mengalir pada hidup kamu. Kamu tidak perlu coba nepotisme. Kamu tidak perlu coba untuk mengampu orang. Kamu tidak coba, yang penting kamu melakukan yang benar di tempat kerja kamu. Yang penting kamu belajar sungguh-sungguh. Kamu akan dapat nilai yang baik. Kamu bekerja sungguh-sungguh dan memiliki integriti di dalam pekerjaan kamu. Tuhan akan memberkati kamu. Amin. Tuhan akan melindungi kamu walaupun orang coba untuk menikam kamu daripada belakang atau depan. Tuhan adalah pelindung kita. Amin. Dan kamu akan takjub bagaimana Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, jangan hanya fokus kepada berkat, tetapi pada Sang Pemberi berkat. Desire God, not His gift. Dan inilah
yang saya mau sampaikan pada setiap kita pada hari ini, yaitu mengalami Tuhan di dalam rumah Tuhan. Yaitu pertama, berdoa dan menikmati hadirat Tuhan. Yang kedua, melayani dengan sepenuh hati. Dan yang ketiga itu merayakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Rayakan kebaikan Tuhan. Dan pada saat kita dibentuk dan mendengar firman Tuhan dan disucikan di dalam Tuhan, maka kita akan berkat Tuhan akan melimpah dan kita akan menjadi berkat bagi orang lain juga. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita akan menyanyikan lagu ini. Ku tak mau jauh. Biarkan ini menjadi kerinduan dalam hati kita, saudara-saudari. Kerinduan untuk tidak mau jauh daripada Tuhan. Kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan. Bukan karena orang, bukan karena rutinitas, tapi karena kerinduan kita mau datang ke rumah Tuhan, karena kita mau mendengar daripada Tuhan, karena kita mau menikmati hadirat Tuhan, karena kita mau tinggal di rumah Tuhan. Haleluya, saudara. Mari kita minta Tuhan untuk bawa diri kita. Bawa